Dan kali ini saya dan sepupu saya berencana nyari persembunyian petak umpet yang sulit ditebak. Badan gua rasanya kayak dingin banget. Gak lama setelah itu, kedua betis saya sakit banget kayak ada tangan yang ngegenggam dan rasanya dingin banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Valdo. Kali ini gue mau membacakan satu cerita dari salah satu followers di Instagram, yang mana kali ini gue lebih memberi reaksi terhadap cerita yang udah dikirimkan. Oke, kalau gitu gue langsung bacain aja ceritanya. Cerita ini dari salah satu followers gue bernama A, yang berasal dari kota Batu, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A dari kota Batu, Jawa Timur. Saya pernah ngalamin kejadian horor yang saya rasain waktu SD. Jadi, waktu itu lagi bulan puasa dan kejadiannya di suatu masjid kampung rumah. Nah, di masjid tersebut depannya ada madrasah. Waktu itu saya sama teman-teman saya berenam. Tapi di antara enam itu salah satunya adalah sepupu saya. Lagi main petak umpet di lapangan madrasah. Kondisinya waktu itu sudah sore, mau buka puasa dan udah diperingatin sama takmir masjid buat cepet-cepet ke masjid. Tapi kita masih main petak umpet. Kalau kita bicara dari fenomena ya, banyak orang tua zaman dulu tuh yang melarang anaknya untuk main menjelang maghrib. Karena kan ini kan menjelang buka puasa ya, otomatis kan berarti menjelang maghrib. Katanya, kata orang zaman dulu, main menjelang maghrib itu bahaya. Ada genderuwo, nanti kita bisa diculik sama genderuwo. Apalagi mainnya main petak umpet. Terus ada juga yang mengatakan bahwa kalau main menjelang maghrib itu gak boleh, karena saat menjelang maghrib itu setan-setan, iblis-iblis lagi pada keluar-keluarnya, lagi pada bebas-bebasnya. Jadi ketika kita main di waktu-waktu tersebut itu bahaya. Makanya waktu-waktu menjelang maghrib itu banyak orang tua yang melarang anaknya untuk main gitu. Karena ada alasan mistis seperti itu yang bertebaran di masyarakat gitu. Cuman percaya nggak percaya sih ya, kalau kita lihat dari cerita ini kayaknya menarik. Coba kita lanjutin. Dan kali ini saya dan sepupu saya berencana nyari persembunyian petak umpet yang sulit ditebak. Kemudian kita berdua nemu persembunyian yang pas, yaitu sembunyinya ke masjid. Dan akhirnya sembunyi di gudang masjid yang dimana letaknya berada di pojok bawah tangga. Di depan gudangnya kosong, cuma ada tangga buat ke lantai 2 sama meja yang biasa buat pengajian. Kita berdua sembunyi di dalam gudangnya dan kita tutup lagi pakai triplek. Kondisi gudang waktu itu gelap dan kecil banget. Banyak barang-barang lama yang disimpan di situ. Sepupu saya lagi jongkok, sedangkan saya sambil ngintip keluar sembari ngecek keadaan di luar. Kemudian saya tutup tripleknya dan kita sembunyi di gudang yang gelap banget. Nah, ini kita masuk ke dalam permasalahannya. Tapi tiba-tiba gue ngerasa ada yang aneh. Badan gue rasanya kayak dingin banget. Gak lama setelah itu, kedua betis saya sakit banget kayak ada tangan yang ngegenggam dan rasanya dingin banget. Kalau gue lihat situasinya sih kayak sembunyinya itu jongkok ya kan, karena kan meja ada triplek, ditutupin triplek gitu kan, kayak berarti dia sembunyi itu sambil jongkok gitu ya. Pikiran positif gue sih dia keram, kakinya kesemutan, dingin gitu ya kan, belum ada apa-apa nih. Mungkin keram kakinya dingin ya, kesemutan gitu, darahnya nggak ngalir karena kan ngelipet terus gitu ya, ngelipet gini terus lama-lama dingin gitu kan, bisa jadi. Tapi gue gak bilang ke sepupu karena gue masih positif thinking aja. Mungkin habis lari kaki saya jadi kayak gini. Oke. Gak lama kemudian sepupu gue nyeletuk, sikilku loro kayak diperkes rasanya. Kakiku sakit banget kayak ada yang ngegenggam, kata sepupu gue. Seketika gue langsung panas dingin. Oh, berarti bukan cuman si A doang yang ngalamin kondisi itu, sepupunya juga. Ini sulit nih, kalau udah begini sulit nih. Susah buat bisa berpikir positif.
Kalau gue sendiri yang merasa bahwa kaki gue dingin, mungkin ya emang kecapean lari atau kram aja kesemutan gitu kan, darahnya nggak ngalir. Tapi kalau dua orang yang merasakan hal yang sama, ini patut dipertanyakan. Nggak lama habis itu triplek yang buat nutup gudang itu bunyi dar. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Kayak ada yang ngegedor. Sontak langsung kita berdua nendang tripleknya dan keluar gudang. Dengan perasaan takut bercampur heran, akhirnya kita ngecek lagi. Mungkin temen gua sendiri yang ngegedor tripleknya. Gua dan sepupu gua ngecek sekeliling, gak ada orang sama sekali. Kita berdua cerita ke salah satu takmir. Takmir itu bilang, wes dikandani ojo dulinan surip-surip sek ngelae, tambah dulinan dek gudang. Artinya udah dibilangin jangan mainan kalau mau maghrib, masih bandel aja, malah mainnya di gudang. Akhirnya gue sama sepupu gue kapok main di gudang itu. Tapi sekarang gudangnya udah dibongkar. Dan kata takmirnya memang di situ ada yang nempatin dulu. Tapi dari pengalaman gue yang bisa dia ambil, kesimpulannya adalah kalau etika harus dijaga ketika berada di masjid. Dan jangan lupa ngasih salam sebelum masuk masjid. Sekian pengalaman horor dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Ya kalau gue tangkep dari ceritanya si A ini ya, main-main maghrib sih berarti ya. Dia mainnya di maghrib gitu ya. Percaya nggak percaya banyak yang kejadian juga gitu ya, yang main-main maghrib, menjelang maghrib main petak umpet lagi. Pasti kejadian-kejadian horor itu selalu banyak terjadi gitu. Selain kita menjaga etika, menurut gua pesan yang bisa diambil dari film ini bukan cuman menjaga etika doang, tapi kita main harus tahu waktu. Mungkin sekian aja ya untuk video cerita horor dari gua pada episode kali ini. Gua tunggu cerita horor kalian, kirim ke Instagram gua @kangvaldo, and see you next time.